salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna as'aluka wa nas'aluka wa nahdiyaka wa ilayka al-huda. Asbahna wa alhamdulillah walhamdulillahi la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala al-islam wa ala al-ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim wa nahnu muslimun wa kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna bi amalin ma'amil wasid wa imma ala al-malaka wa ala al-wasid wa bihi wa bihi wa barakatuh. Jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dalam lindungan dan naungannya, alhamdulillah selalu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini Allah memberikan kenikmatan kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, dan kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Dikatakan dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ibadah kepada kita pada kajian-kajian sebelumnya yang pernah kita bahas bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan banyak kelimpahan keberkahan. Tetapi ingat bahwa itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Bukan menjadi tempat kita menikmati banyak kenikmatan, tetapi Allah menurunkan satu bagian ke dunia yang itu kenikmatannya dibagi-bagi dengan segala macam makhluk yang ada di dunia. Sedangkan 99%-nya Allah simpan. Bagi siapa? Bagi hamba yang bertakwa. Bagi siapa? Bagi ibadah rahman. Bagi siapa? Bagi alim, bagi orang-orang muttaqin. Daripada pada hari kita membahas bagi orang yang disebut ibadah rahman. Maka bagi kita yang ingin memiliki kesempatan yang luas setelah di akhirat, janganlah kita terlalu banyak bersedih hati dengan adanya kehidupan kita. Kita suka melihat membandingkan bagaimana kehidupan kita dengan orang lain, bagaimana anak saya kehidupannya dengan anak orang lain, bagaimana rezeki saya dengan rezeki orang lain. Maka ketika kita membandingkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu memunculkan yang namanya kekumpulan. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan menjadikan orang beriman adalah bersyukur. Bersyukur itu apa? Itu bukan terima pasrah. Ya sudahlah, rezeki saya sendiri tidak. Rezeki saya sekian. Rezeki saya sekian. Bagaimana cara saya berusaha untuk meningkatkan ilmu saya, ikhtiar saya untuk mendapatkan rezeki lebih banyak. Dan itu yang dianjurkan, bukan pasrah, bukan putus asa, tapi di situ ada nilai mujahadah, ada nilai ikhtiar.
Maka bagi Bapak Ibu yang berusaha jualan ya dengan sedikit dagangannya, ada yang jualan dengan menawarkan dari satu tempat ke tempat lain, ada yang jadi guru, ada yang berprofesi melayani umat, apapun profesi kita, maka yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada kata syukur. Sehebat apapun profesi kita, sebanyak apapun kata kita, kalau tidak ada kata syukur, maka itu akan menjadi bala, maka itu akan berbalik menjadi musuh kita di akhirat. Ketika dia melihat, ketika di hari pertimbangan amal kita di dunia, maka itu akan berbalik menghujat kita. Jabatan kita, profesi kita, harta kita akan balik menghinakan kita, bukan memuliakan kita. Sejatinya ketika kita mencari rezeki ini, kita mencari untuk kebermanfaatan. Kepada siapa? Tentunya orang-orang yang Allah takdirkan menjadi circle, lingkungan terdekat kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih mau siapa anak kita, bentuk mukanya jadinya seperti apa, besok mau profesinya seperti apa. Takdir si anak berjalan sendiri. Begitu juga orang tua kita melihat diri kita saat ini. Takdir berjalan, berproses. Kita sekarang jadi apa? Jadi sudah punya anak, punya cucu, maka sudah mengalami banyak proses ini. Masya Allah, ini pengalamannya luar biasa. Sehingga semakin tambah umur, kehidupan kita semakin bijak, kita semakin sabar, kita semakin tawadu, kita semakin berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak sifat yang Allah berikan tanda-tandanya di dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis, itu adalah tolak ukur, panutan bagaimana kita bisa mencapai level tersebut. Bagaimana kita menjadi manusia tidak sempurna, tetapi kita berusaha maksimal. Kalau kita sudah berusaha maksimal, maka tidak ada penyesalan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita menuntut kesempurnaan, maka kita akan selalu merasa hampa. Kita akan selalu merasa kecewa. Kita selalu merasa tidak pernah dapat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau tolak ukurnya sempurna. Kalau tolak ukurnya sempurna, maka harta kita tidak akan pernah cukup. Kalau tolak ukurnya sempurna, maka jabatan kita tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Begitu juga dengan alat batin. Kalaupun kita berharap segala macamnya sempurna, maka kita akan selalu merasa kecewa. Pasangan kita ini tidak sempurna, tapi dia selalu mendampingi kita dari ketika kita akad, saya terima nikahnya, dan dia selalu menjadi pendamping kita. Buruknya, baiknya yang kita lihat setiap hari itu sudah menjadi pasangan kita. Anak yang kita lahirkan, ibu-ibu, Masya Allah, yang kita harapkan kehadirannya. Ketika dia sudah lahir, baik buruknya berproses sampai sekarang, bahkan punya anak lagi, punya cucu, itu adalah anak kita. Sehingga takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah proses di mana kita ini diuji. Maka proses keimanan ini penuh dengan ujian.
Kalau kita berharap hidup kita bahagia, ukurannya apa? Apakah ukuran bahagia itu adalah harta? Maka kalau harta terus yang kita capai kesempurnaannya, kita tidak pernah bahagia. Kalau tolak ukurnya adalah anak kita yang berharta, saat lihat anak kita tidak berharta, kita sedih. Ya Allah, sakitnya bertolak gitu. Apa yang harus kita kasihani? Yang harus kita kasihani adalah ketika keturunan kita, pasangan kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita menegur ketika bermalas-malasan bekerja, itu wajib. Boleh kita menegur ketika dia berbuat salah, itu sudah kewajiban kita sebagai orang tua. Tetapi kita sebagai orang tua jangan bersedih hati. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah sudah memberikan porsinya. Kelak nanti kalau sudah dengan keterbatasan harta, kok dia menjadi ibadur rahman, nanti Allah akan hamparkan rezekinya itu kelak di surga. Yang bayangannya itu tidak bisa kita imajinasikan di dunia, yang rasanya kita tidak pernah coba di dunia, rasanya itu nggak pernah. Nikmatnya itu adalah tidak pernah kita nikmati yang ada di dunia. Bayangkan, di dalam Al-Quran dan hadis digambarkan sungainya itu adalah alirannya susu, rasanya seperti madu. Ketika kita minum, kita tidak pernah puas, tidak kenyang. Minum terus dan minum terus, merasa nikmat terus. Tetapi ketika kita minum teh, masuk ke tenggorokan, nikmatnya hilang. Kenapa? Karena masuk perut. Perut tidak ada indera perasanya, yang ada kenyang. Maka sampai tenggorokan hilang rasanya. Ini adalah gambaran sedikitnya nikmat yang ada di dunia. Dan kelak Allah akan berikan nikmat yang besar bagi panjenengan yang selalu berusaha, yang bertawadhu, yang menjadi hamba Allah, yang bangun tengah malam, yang berpuasa sunnah, kemudian berbuat baik, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga sikapnya, tidak sombong kepada orang lain, membantu ketika ada bencana, ketika ada orang kesulitan, peka hatinya, bukannya menghujat, tapi membantu. Kalau tidak membantu, tidak menyalahkan atau tidak merendahkan. Nah, ini adalah karakter yang Allah harapkan kepada kita sejatinya, agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai karakter-karakter yang Allah cintai, bukan karakter-karakter yang manusia sukai. Kalau yang manusia saja sukai, maka kita tidak akan pernah dapati manusia yang sempurna. Ulama sudah mengatakan, ketika Anda ingin mencari teman yang sempurna, maka Anda selama hidup tidak akan pernah dapatkan teman yang sempurna. Tidak pernah dapat teman. Karena apa? Karena manusia ketika kita sudah dekat, baru tahu baunya, baru tahu aibnya, baru tahu jeleknya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, oh, ini orang keren sekali, ya. Jabatannya tinggi, dia kaya, segala kebaikannya nampak. Tetapi ketika jadi teman, jadi sahabat, kita baru tahu, oh kekurangannya ini, oh dia kelemahannya ini. Maka bagaimana kita agar tahu karakter orang lain? Maka kata Rasulullah, bersafarlah bersamanya. Kalau kita udah pernah jalan bareng, piknik bareng, baru kita tahu kalau dia karakternya kadang suka emosian, dia kadang nggak jaga omongannya. Mungkin nampaknya ahli ibadah, tapi ternyata dia suka menghibur. Mungkin nampaknya dari fisiknya dia adalah ahli syurga, tapi pelitnya minta ampun. Nah, ini kekurangan-kekurangan. Tetapi ingat, kekurangan itu bukanlah menjadi patokan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menyadarkan diri kita bahwasanya jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia pasti ada kekurangan.
ini adalah diri kita. Ketika melihat kekurangan orang lain, apa yang kita lakukan? Nah, di surat Al-Furqan ayat 63 kita awali dengan surat ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibad ar-Rahman, katakan ya, hamba ar-Rahman. Kenapa enggak Abdullah? Ada Allah, ada ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, dan seterusnya 99 Asmaul Husna. Kenapa di surah Al-Furqan disebutkan ibadur Rahman? Karena hamba-hamba Allah ini yang melakukan beberapa amalan yang disebutkan di ayat 63 sampai 74, ini adalah hamba-hamba yang Allah cintai. Hamba sayang banget sama orang-orang yang seperti ini. Diawali alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Diawali dengan barang siapa yang ketika dia berjalan hauna, tenang, tidak ada kesombongan. Jalannya aja kita suka lihatnya. Jalannya penuh dengan kemantapan, nggak loyo. Jalan gitu kan, kayaknya beban hidup itu penuh di kepala sampai kepala itu lembut. Melihat ke depan pesimis, hidup itu nggak ada masa depan saya. Hidup saya suram, rezeki saya sempit, jalannya nggak ada tegas-tegas. Ketika dia berjalan penuh dengan sapaan, penuh dengan senyuman, yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika dia berjalan nampaknya tegas, tapi ketika ketemu menyenangkan. Bahasa Jawa ya gitu kalau tidak salah. Ketika ketemu kita berharap bisa ketemu lagi, berharap bisa ketemu lagi. Dan ini adalah salah satu contoh ibadur Rahman. Ketemu itu adem, melihatnya itu nggak nambah masalah. Ketemu orang itu ini tukang utang, sih tak mikir dulu dari jalan lain, nggak utang lagi nanti dia utang yang kemarin belum bayar, mau utang lagi, nah dihindari. Ya. Atau orang ini bahaya kalau ketemu suka nyakiti hati. Mau ketemu si mau lewat papasan, rasanya nggak nyaman. Nah, orang-orang yang ketika berjalan itu hauna, menyenangkan, maka itu disebut ibadah. Allah tidak mengatakan Allah yang sayangi, hamba yang Allah cintai adalah orang yang ahli ibadah dulu, tidak. Allah menunjukkan di ayat yang 63 ini yang disebut ibadur Rahman adalah orang-orang yang berjalan dan dia hadir di tengah manusia, dia tidak menyakiti. Dia hadir di tengah manusia, dia menyenangkan orang lain. Sikapnya tenang, dan ketika dia hadir, orang-orang tidak merasa khawatir. Ada yang ketika kita kumpul, si dia datang nih, gak nyaman perasaan. Itu yang kita hindari. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Maka bukan hanya seorang hamba Allah yang dicintai itu adalah nampak jenggotnya, nampak jidatnya, atau nampak selalu hadir di masjid. Yang pertama adalah ketika dia berada di kerumunan manusia, manusia ini menyenangi karena ibadahnya, karena karakternya, karena kesabarannya, karena kebaikannya. Jadi kalau dia orang kaya, dia hadir, dia disebut dermawan. Kalau dia pejabat, dia pejabat yang hebat, bukan pejabat yang dicaci maki. Kalau kita lihat media sosial penuh dengan hujatan. Kita lihat di Facebook, di TikTok, di
Instagram, di grup WA, informasi-informasi berkeliaran. Bagaimana kita lihat beberapa oknum-oknum yang hari-harinya dihujat saja, artinya tidak nampak. Tetapi ingat, media sosial tidak boleh jadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kita bisa bersama dengannya dan kita lihat keseharian. Wa idza khatabahumul jahilun. Dan yang kedua, ketika dia berbicara, bicaranya itu bagus, menyampaikan dengan baik, komunikasinya itu santun, tidak penuh dengan caci maki, tidak penuh dengan kata-kata kotor. Ini cocok sekali di Solo dengan kebiasaan adat Solo yang sangat halus. Kalau kami dari Sumatera, Lampung, alhamdulillah bukan daerah bencana, tapi sudah ada info suruh hati-hati karena ada persiapan tsunami katanya. Alhamdulillah semoga tidak terjadi. Di tempat kami sudah biasa berbicara cepat, lantang, ya kadang apa adanya. Nah, dan mudah sekali untuk di sini kita menyesuaikan lidah kita, lisan kita untuk menjadi ibadah rahmat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan dia bukan hanya baik kepada orang yang baik, dia baik terhadap orang yang juga tidak baik. Yang lalu kita pernah bahas bagaimana mudah berbuat baik kepada orang yang biasa baik sama kita. Tapi kalau ada orang yang ngajelin, bikin kesel, dia mulutnya nyakitin, kok kita bisa berbuat baik kepadanya? Masya Allah, itu luar biasa. Hatinya berarti sabarnya sudah luas sekali hati. Dia bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, atau bahkan dia bisa memberikan sesuatu kepadanya. Ini menjadi dakwah. Maka Nabi mencontohkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika para kafir melempari batu, beliau tetap, ya Allah, semoga anak cucu keturunannya menjadi hamba-Mu yang taat. Bukan menghujat, bukan memarahi, karena sifat orang beriman adalah dia menyenangi terhadap sesama muslim, tetapi dia tegas kepada orang-orang kafir. Dia tegas, karena nggak boleh nyenggol idealis agama, tidak boleh ya ikut campur masalah akidah, tidak boleh ya masuk dalam ranah fikihnya kita sebagai seorang muslim. Maka nanti kelak kita akan memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Maka hamba Allah yang dekat itu hidupnya tidak selalu mulus. Kita selalu berimajinasi, berharap, berandai-andai. Seandainya saya ibadahnya bagus, seandainya saya bersedekah banyak, seandainya saya berbuat baik kepada manusia lain, Allah mudahkan hidup saya. Mudahnya seperti apa? Ya hidupnya enak, ya hidupnya nyaman, ya hidupnya gak ada masalah. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi hamba Allah yang Allah cintai, ibtalah, maka Allah akan uji. Hidupnya penuh ujian, diuji lagi, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Maka orang beriman itu jangan dilihat enak. Semakin tinggi kadar keilmuannya, kesolehannya, maka kadar ujiannya semakin besar Bapak Ibu. Para kiai kita, para ulama kita, bahkan hidupnya kalau kita lihat pada masa-masa dahulu, pada sirah nabawiyah, hidupnya penuh dengan kesulitan, bukan hanya harta, bahkan di penjara. Maka orang-orang beriman hidupnya selalu penuh dengan ujian. Kenapa diuji? Karena ingin ditempa menjadi orang yang lebih baik.
Maka jauh-jauhkan pikiran kita. Kalau kita mau hidupnya enak, bahagia, kita banyak ibadah. Bahagia seperti apa? Gak ada masalah, tidak. Bahkan kalau Allah sayang kepada hambanya, banyak masalah. Agar apa? Agar kita selalu kuat, Bapak Ibu. Ya Allah, saya udah gak kuat menghadapi masalah hidup. Tetapi setelah masalah selesai, ya Allah, terima kasih ya Allah, masalah selesai. Hidup saya lebih tenang, saya lebih kuat. Maka orang-orang yang takut adalah orang-orang yang survive, orang-orang yang bisa menghadapi masalah, bukan orang-orang yang lari dari masalah. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu punya masalah, itu disuruh hadapi, bukan disuruh lari. Sehingga Allah selesai satu masalah, Allah datangkan masalah yang lebih besar, agar levelnya naik terus. Karena patokannya adalah ad-dunya, apa tadi? Sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, bukan tempat yang kita bisa berfoya-foya enak-enak, lele. Tapi penuh perjuangan. Hidup panjenengan sampai usia sekian, sampai punya cucu, sudah bisa dilihat perjuangan hidupnya sudah banyak sekali. Menghadapi anak, menghadapi cucu, menghadapi ekonomi dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan ad-dunya sijnul. Tetapi bagi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah, maka ini adalah surga. Berbagai macam dunia mau saya kumpulkan karena keegoisannya. Saya nggak mau bagi kepada orang lain. Saya mau kaya sendiri. Saya mau hebat, saya hebat sendiri. Sehingga itu berbalik. Yang tadinya kita berharap rezeki itu adalah dari Allah, muncul rasa syukur, malah kebalikannya. Rezeki itu datang, kita tidak bersyukur, malah menjadi malapetaka bagi kita, malah menjadi berbalik, jadi sesuatu yang buruk bagi kita, tidak menjadi nilai ibadah. Kita ditempa agar kita berubah, bukan hanya teori. Ini perjalanan batin, perjalanan jiwa. Panjenengan sudah sampai umur sekian, jiwa panjenengan sudah ditempa luar biasa. Keren Bapak. Masya Allah. Jadi jangan sedih kalau sekarang ada masalah. Toh dulu masalah saya lebih besar, saya selesai. Sekarang saya ada masalah, bismillah, saya hadapi. Hanya prosesnya saja yang kita harus sabar. Maka muncullah kata kedua, ya hanya dua. Sabar, hadapi masalah, dapat rezeki, dimudahkan, selesai masalah, alhamdulillah, bersyukur. Selesai kan? Selesai buat masalah apa lebih besar? Tidak akan selesai selama kita masih hidup di dunia. Ya. Kemudian, kalau kita tadi melihat bagaimana Allah mensifati Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang syuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka Allah menyukai kita itu menghindari perdebatan. Kalau ketemu orang jahil, kata Allah, qalu salama, dia tenang, santai aja, enggak ditanggapi. Jadi lisan-lisan orang yang beriman adalah tidak berdebat dengan orang yang berkata buruk. Kamu itu bodoh sekali, kamu ini kok begini dan begitu. Ini poin 3. Kalau ada perdebatan, kalau ada percekcokan, kita diam sejenak. Setelah itu kalau penting untuk dibahas, balas dengan perkataan yang jujur, perkataan yang sedikit saja, tidak perlu panjang lebar. Kalau kita terpancing dengan orang-orang yang suka menimbulkan konflik, maka nanti kita terjebak di dalam. Maka dikatakan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salam. Kemudian
Kemudian selanjutnya dalam kata-kata itu dikatakan bahwasanya kalau kita mau menjadi ibadur rahman, perhatikan cara bicara kita, nada bicara kita, kemudian bahasa kita, cara menegur kita. Kita belajar. Mungkin kalau kita lagi ada masalah di rumah, kok gak selesai-selesai, yang diperbaiki bukan orang lain, yang diperbaiki itu diri kita. Kalau kita memperbaiki orang lain, itu tidak akan pernah selesai. Karena kita berharap seperti apa yang kita bayangkan. Karena menurut kita baik, seperti apa yang kita inginkan. Mungkin baik untuk kita, belum tentu baik untuk mereka. Kita menginginkan anak kita baik, maka nasihati, arahkan, bimbing. Kita tegur ketika salah. Bagaimana responnya? Maka bagi kita jangan menjadikan itu sebuah pelampiasan. Mungkin ketika dia berbeda jalannya dengan yang kita mau, dia punya proses yang sedang dia jalani. Si anak punya hidupnya sendiri, ya kita punya hidupnya sendiri. Akhirnya kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bapak Ibu, tanggung jawab kita ini kepada anak itu sampai umur anak itu balik. Intinya anak kalau udah balik, dosanya kan sama anak sendiri. Jadi jangan terlalu sedih. Kalau kita sudah nasihati anak-anak itu nggak mau nurut kita, mungkin dia sedang belajar. Sebagaimana kita dulu waktu masih muda lagi belajar. Mungkin otaknya belum sampai. Mungkin ujiannya belum sebesar kita. Mungkin berbeda cara Allah mengujinya. Karena jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu ibadah. Sehingga menjadi sebuah hal yang wajar. Kalau di masyarakat kita banyak perbedaan pendapat, khususnya di bidang fikih. Itu menjadi sebuah hukuman. Jangan kita khawatirkan perbedaan itu. Yang kita khawatirkan adalah diri kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap perubahan diri kita. Karena banyak orang hari ini tuh kalah, bukan karena dia salah, tapi karena dia menyampaikan kebenaran itu menyakiti hati orang lain dulu. Sebelum menyuruh perintah, Allah perintahkan kita itu untuk hadir dulu, jalan dulu di hadapan manusia dengan tenang, dengan baik, dengan santun, dengan beradab. Baru ketika kita sudah memiliki value, nilai yang baik di hadapan manusia, kita punya kemampuan untuk merubah, khususnya bagi diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat bagaimana musibah itu datang, ujian itu datang, kita maknai sebagai ujian. Kita orang beriman ini, maka mari kita maknai ujian yang kita dapatkan itu sebagai ujian. Musibah itu sebagai ujian. Ya, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga Allah memudahkan. Ketika ada orang yang sedang tertimpa musibah, maka janganlah kata-kata pertama yang kita sampaikan, oh ini hukuman buat kamu, oh Sumatera lagi dihukum. Itu akan menyakiti hati. Maka kata-kata yang baik adalah, ini ujian buat aku, ini ujian buat panjenengan. Semoga bisa lebih baik ke depan. Maka ketika orang-orang di Sulawesi yang dulu ada bencana tanah bergerak, kemudian banyak ada desa yang tertipu, mereka mengatakan, saudara-saudaraku yang di Sumatera, bersabarlah. Ketika kita dihabiskan harta benda, kita tidak punya tempat tinggal, sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang beriman, kita memulai lagi dari nol. Tetapi itu lebih baik daripada kita tidak mulai. Orang-orang yang berkomentar dari orang Sulawesi yang pernah kena bencana, dia sudah tahu rasanya dan dia menjadi orang yang kuat. Sehingga kita yang pernah dipuji oleh Allah dengan kesusahan,
dengan kesempitan, kita bisa menasihati orang lain ketika dia kena bencana, ketika dia kesulitan. Sabar, nanti akan ada jalan. Kita bisa nasihati, kenapa? Karena kita pernah melaluinya. Kalau kita belum melaluinya sekarang, maka kita dengarkan nasihat orang-orang yang lebih tua. Maka bagi kita yang masih lebih muda, sewajarnya bagi kita minta nasihat, minta ucapan kepada orang-orang yang lebih tua. Ayat yang sangat masyhur, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini betul patokannya. Kalau bencana itu disebabkan karena kelalaian, kerusakan yang ada di bumi, bencana itu disebabkan oleh tangan manusia, betul. Tapi bukan saatnya ketika kita melihat bencana, oh rasakan ya gara-gara kalian merusak alam. Bisa jadi yang di Sumatera itu tidak melakukannya. Masyarakat mungkin nggak memotong banyak, mungkin ada oknum saja. Jadi bagi kita yang terbaik mengatakan semoga Allah mudahkan. Ini ujian bagi saudara-saudara bersama. Ujian ini bukan hanya tentang mereka, tentang kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bencana saudara-saudara kita? Karena bukanlah sifat ibadur rahman adalah dia menghakimi, dia menjatuhkan orang lain. Lagi-lagi ini tentang lisan kita. Berapa banyak orang masuk surga itu karena lisan, dan berapa banyak orang masuk neraka karena lisannya. Ya Allah mudahkan lisan kita agar tidak mengarahkan kita ini kepada neraka. Karena lisan kita ini sudah menyakiti, menghujam, menusuk hati banyak orang. Maka banyak-banyak beristighfar karena lisan kita. Tetapi lisan kita bisa menuntun kita kepada surga kalau kita mengarahkan, menasehati dengan kata-kata kita. Kita sabar atas keadaan dan kita memberikan kesabaran itu kepada orang-orang juga yang sedang kena musibah. Pertanyaannya adalah bukan siapa yang salah lagi ketika ada bencana, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengumpulkan donasi, kita bisa menyisihkan sebagian dari harta kita ketika kita melihat ada kesulitan-kesulitan. Kalau kita masih bisa makan lebih dengan lauk yang cukup, musikku harus tidak Allah. Mari kita sisihkan sebagai harta kita. Minggu depan saya dapat gajian atau saya jualan harian, dan penghasilan saya hari ini buat makan hari cukup, untuk anak jajan bayar cukup, sisanya bismillah saya sedekahkan untuk saudara-saudara saya di Sumatera, insyaallah. Maka ini menjadi pahala yang luar biasa, bukan nilainya. Kemarin kami juga mengumpulkan donasi. Ada anak-anak itu yang mengumpulkan, Ustaz boleh nggak saya 1.000? Boleh nak. Ustaz saya sisa uang jajan saya 400, boleh. 500, 1.000. Akhirnya kami kumpul dari satu kelas, kumpullah uang 120.000 ya Allah. Itu menyenangkan, itu membahagiakan sekali, dan itu sangat berarti. Bahkan itu levelnya anak-anak kita ajarkan untuk donasi. Dan yang kecil-kecil ini kalau dikumpulkan luar biasa. Ketika orang-orang beriman
punya rasa kepedulian yang sama, maka terkumpul dana itu luar biasa besar. Tetapi kalau dilihat hari-hari, ya orang-orang beriman yang begini-begini aja hidupnya. Ya makannya cukup, ada yang irit, ya ada yang utang, bayarnya kadang telat, SPP anak belum kebayar nunggak 3 bulan. Nanti ada rezeki lagi ditutup lagi, ya begitu aja. Tetapi ketika ada musibah, hatinya tergerak, orang beriman tersentuh, Allah panggil, bantulah saudara-saudara, maka ya Allah ya Allah, dengan sedikit dengan sesuai kemampuannya, di mata Allah itu semua nilainya besar. Bukanlah orang yang gajinya 50 juta dia nyumbang 1 juta, besar, lebih besar dari bapak jenengan yang punya penghasilan 1 juta tapi ngasihnya 100.000, maka 100.000 ini secara nominal sedikit daripada 1 juta, tapi di hadapan Allah 100.000 ini lebih bernilai. Karena 1/50 sama 1/10 lebih besar 1/10. Ini bukan tentang nominal, tetapi ini tentang pengorbanan lagi. Kalau tadi perjuangan, ini tentang pengorbanan. Seberapa besar? Saya juga sulit, gitu ya pada saya. Saya juga gak kaya, hidup saya juga gak baik-baik aja. Hidup saya juga sempit. Tapi ketika ada orang minta bantuan, saya bantu. Ketika ada donasi dibuka, saya donasi. Ketika ada sesuatu yang perlu dibantu, saya datang. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang beriman itu begitu. Karakternya itu udah otomatis peka. Allah panggil datang. Ada saudara yang kesulitan, bantu. Ketika mereka juga dalam musibah, kita berdoa. Insya Allah. Jadi karakter-karakter begini yang dicintai Allah. Jadi kalau kita melihat selalu tentang hidup kita membandingkan dengan hidup orang lain yang lebih kaya, yang lebih besar rumahnya, yang lebih bagus motornya, yang udah punya mobilnya, ya kalau pasang status selalu jalan-jalan, maka hidup kita tidak pernah bahagia. Carilah bahagia itu dengan melakukan amal soleh, sedekah, ada kepuasan. Gak punya harta, bantu dengan tenaga, ada kepuasan. Maka bukan selalu tentang orang lain. Terkadang musibah Allah taruh di sini supaya orang-orang yang di sekitarnya, di Indonesia, di musibahnya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, agar melihat, agar peka hatinya, agar dia memiliki peran sebagai orang yang beriman, yang hatinya itu terpaut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi ke ayat 63. Karakter orang beriman adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Ketika memang tujuannya baik, dia fokus. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berperang, musuhnya sudah dibawa, pedangnya sudah di leher, siap-siap dieksekusi. Kejam sekali, yaitu kalau kita dalam keadaan tenang. Tapi kalau dalam keadaan perang, pandangan kita berbeda. Jadi jangan lihat kejam, tapi lihat hikmahnya, filosofi. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin menghabisi musuhnya, diludahi. Bahasa Jawanya apa? Diludahi bukan? Kalau saya orang Sumatera, langsung namun saya sisa bukan? Dari senjata, potong dan halal saat peperangan. Tetapi Ali bin Abi Thalib langsung buang pedang, ditinggal. Orang kafir ini mengatakan kepada Quraisy, "Hei Ali, kenapa kamu gak jadi guru saya? Kamu takut?" "Iya, saya takut."
Kata Ali bin Abi Thalib, saya takut bukan karena kepadamu, tapi saya takut Allah tidak memberikan keberkahan saya, karena ketika kamu meludahi saya marah. Dan ketika saya marah, saya tidak ingin menodai perjuangan saya dengan kemarahan. Saya nggak mau bunuh kamu dalam posisi saya marah. Jadi lebih baik kamu pergi, biarkan saya tenang dulu. Insyaallah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ambil kerikil, masukkan ke mulutnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ini di mulut ini yang banyak dosanya. Semoga dengan saya mencengkram mulut saya, nggak membalas omongan orang, Allah meridhoi saya. Ya Allah, jadi menahan diri sendiri itu lebih susah. Maka saat perang Badar dengan kemenangan besar, pertempuran pertama hasilnya luar biasa. Seketika pulang Rasulullah mengatakan, "Raja'na min ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar," kata Rasulullah. Kita ini baru pulang dari perang yang kecil. Kita akan perang dengan perang yang lebih besar. Ya Rasulullah, apakah kita akan menghadapi kaum yang lebih besar lagi? Tidak. Negara lain? Tidak. Kemudian apa ya Rasulullah yang lebih besar? Pertarungannya dalam menghadapi kafir Quraisy, pertarungan paling besar menghadapi dirimu sendiri. Rasulullah menasihati, nasihat terbesar adalah saat kita berperang paling susah adalah berperang dengan diri kita sendiri. Ali bin Abi Thalib melepaskan pedangnya. Abu Bakar mengambil batu, menaruh kerikil di mulutnya. Ini loh mulut saya ini biar gak nyakiti orang lain. Ini loh tangan saya biar tidak memukul orang lain kalau bukan haknya. Tahan Bapak Ibu. Orang beriman itu berusaha menahan hatinya, menahan lisannya, menahan tangannya itu tidak menyakiti. Iya, dia salah, dia jelek, dia buruk. Kata-kata yang terbaik adalah kata-kata yang menasihati, bukan yang menyakiti. Maka ini menjadi sebuah muhasabah, evaluasi buat diri kita, khususnya khotib pribadi. Khususnya saya pribadi, mungkin yang masih lebih muda dari panjenengan. Mari kita sama-sama beristighfar atas lisan kita ini, atas tangan kita ini. Sudah berapa banyak orang yang tersakiti, terzalim, sadar atau tidak sadar. Mungkin ucapan kita baik, terkadang menyakiti orang. Maka di era digital ini mudah sekali orang menyakiti. Maka ketika ada postingan bencana, saya sedih, kita sedih melihat komentarnya. Ya, nah baru merasakan kan enak gimana musibah, ada orang yang bisa berbicara. Alam baru musibah kecil, atau bahasa-bahasa yang menyakitkan. Dan mungkin lisan kita tidak mengucap, tapi sekarang eranya digital, yang mengucap ini jempol. Kita ketik. Kita nggak nyindir lewat mulut, tapi di grup keluarga kita nyindir saudara kita kan, nyindir bapak kita, ibu kita, menyakiti adik kita yang di grup keluarga. Karena paling besar masalah itu kan di dalam keluarga, maka akan muncul masalah itu banyak di grup keluarga, grup WA di keluarga. Kita tidak secara langsung, tetapi kita dengan jempol kita mudah mengatakan hal-hal yang buruk. Saya nggak ngomong, iya, tapi jempolnya ngetik, menghujat, menghakimi. Hati-hati. Pusing munafik Allah. Hati-hati di era digital, era modern maju seperti ini.
Ini bisa menjadi hal yang buruk bagi kita. Apalagi jejak digital itu nggak bisa hilang. Karena nanti ada namanya fitnah online. Kita lihat berita, baru melihat ada perselingkuhan artis. Tapi kita komentar, wah iya ya, emang pelakon dan seterusnya. Kita berkomentar, astagfirullah. Hati-hati ibu. Kalau bapak-bapak jarang sih komentar ya, kalau perselingkuhan. Ibu-ibu ya semangat. Senang kok komentar. Iya, saya sebagai wanita juga tidak terima gitu ya. Muncul kabar menyusul, ternyata nggak selingkuh, tapi dikasih misalnya. Kita sudah komentar duluan, ternyata komentar kita salah dan jadi fitnah. Kalau kita udah gregetan nih, pengen komentar, tahan, jangan bergerak jempolnya untuk ngetik. Kalau orang yang dekat, jangan mudah untuk mengucap, tahan. Kalau perlu seperti Abu Bakar, cari batu, gigit. Oh batu nggak enak pak. Apa? Permen, boleh permen. Digigit permen. Sehingga mulut kita ini tidak mudah komentar. Jempol kita tidak mudah mengkritik. Karena zaman online seperti ini, segala sesuatu itu mudah terjadi. Ada juga gibah digital. Iya, lewat status kita gibahin orang. Iya sih. Kalau beli kendaraan, ganti kendaraan enak, tapi kan yang beli motor itu banyak utang. Belum bayar tuh sama saya. Menyindir tidak menyebut nama kan. Yang baca bukan cuma satu orang, yang baca banyak orang. Teman-teman yang baca, keluarga yang baca. Apalagi yang miris, kalau masalah keluarga, masalah dengan masnya, mbaknya, adiknya, kemudian dibuat status ya Allah. Yang baca orang lain. Begini Bapak Ibu, Mas Mbak, kalau ada yang masih muda, kalau kita lagi emosi, jangan merespon dengan cepat, ingin bales, tahan dulu, sabar, tenangin pikiran. Kalau lagi marah kata Rasulullah, kalau lagi berdiri maka duduk, lagi kesel gitu, hanya banget tidur, masih nggak bisa wudhu, ya, masih nggak bisa sholat, nggak bisa pergi dari rumah, keluar jalan. Kenapa? Untuk menahan diri kita nih, kita lagi perang dengan badan kita sendiri, agar nggak gitu membalas, menghujat, menstatus. Sedih sekali keluarga ini ketika orang lain itu mengibah status. Ya Allah, mbakku begini dan begitu, masku begini dan begitu, ya, warisan di PDW, misalnya. Kemudian orang lain yang nggak tahu masalah kita, bayangan kita, harapannya kita ngeluh, mudoroso lewat status. Harapan kita orang itu empati, bersimpati kepada sakit. Emang kenapa sabar ya? Enggak semua begitu Bapak Ibu. Orang yang baca ini orang kayak gitu aja dibuat status. Respon saya, respon jenengan belum tentu sesuai yang diharapkan orang yang membuat status. Maka hati-hati kalau kita mencurhat apa tadi mudorosonya itu lewat status, hati-hati. Siapa tahu orang itu nggak merespon baik. Lawang kita status baik aja orang belum tentu suka. Saya lagi bahagia, potret screen, lagi ditawar. Harapannya orang yang baca itu bahagia, tapi belum tentu. Ini orang jalan-jalan gaya-gayaan, hidupnya sulit aja, utang yang banyak, malah dihujat. Jadi hati-hati kalau kita juga mengumbar kenikmatan. Kalau harapan kita adalah orang memberikan komentar baik, bisa jadi kita kecewa. Karena di dalamnya orang mudah sekali berkomentar, nggak komen, mungkin dia nggak mengomentari status kita, tapi dia
menghibah ke orang lain, kain buat status, jalan-jalan. Padahal kan dia habis berantem sama suaminya, berarti dia lari ya dari suaminya. Ya Allah, ada saja nanti fitnah-fitnah ketika kita bermain di media sosial. Dan yang paling nampak sekarang adalah sebutan kerennya adalah cancel culture. Cancel itu adalah menggagalkan, menstop, tidak jadi. Culture itu budaya yang mudah memblokir, budaya yang mudah keluar. Kalau kita zaman dulu tidak ada HP, ya masalah itu ya di seputar keluarga saja. Oke, keluarga besar mungkin tahu, tapi yang jauh-jauh nggak tahu. Sekarang di era digital, jangankan keluarga jauh, orang aja se-Indonesia bisa tahu problem kita, apalagi kalau diviralkan. Sekalinya jelek itu se-Indonesia bisa tahu. Ketika kita tidak suka, kita blokir. Tak blokir nomor statusku tak sembunyikan buat orang A, B, C. Ini masku ini tak sembunyikan, tak sembunyikan. Aku mau buat status biar dia tak baca. Aku mau jelek-jelekan dia. Ini adalah cancel culture di era digital. Jadi jangan heran kalau anak-anak zaman sekarang itu rapuh, mudah sekali putus asa, kerja dikit mengeluh. Beda sama kita yang era ya 2000 ke atas yang belum ada HP, 90, 80, bahkan 70-an atau 60-an yang nggak ada tangguh, nggak mudah menyerah. Kalau anak-anak sekarang wajar, kenapa? Karena dia nggak suka berubah apa ini keluar, nggak suka keluar. Pas butuh masukin lagi dong, keluar ke grup, masukin lagi, keluar masuk grup keluarga. Terjadi. Saya nggak suka kerja di toko ini, keluarlah, gajinya kurang gede. Saya nggak suka sama bosnya, keluar. Jadi wajar. Zaman sekarang anak-anak itu mudah sekali pindah-pindah kerja. Karena memang budaya sekarang ini mudah meng-cancel orang, memblokir orang, nggak suka, jadi blokir aja dari HP kamu tetap. Budayanya, karakternya sudah sampai seperti itu. Mungkin demikian dari sifat ibadur rahman di ayat 63. Sifat yang lain bagaimana? Ada di ayat 64, 67, 68 sampai 74. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kita bahas baru bagaimana kita menjadi ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Allah mencintai kita, ibu, bapak, semuanya berjalanlah di antara kerumunan manusia dengan tenang. Tunjukkan hidup kita tegak. Kita mampu kok. Memang saya nggak kaya, tapi saya bahagia. Saya bersyukur. Gak harus bahagia, tapi saya bersyukur. Gak harus senang-senang, tapi saya bersyukur. Wa idza khatabahum al-jahilun. Saya banyak masalah. Saya sulit, tapi saya abaikan karena masih banyak hal-hal yang lebih bisa saya kerjakan daripada saya ngurusi orang lain yang buruk. Saya ngurusi orang yang gak mau dinasihati. Saya diminta nasihat, saya nasihati. Diminta bantuan, saya bantu. Maka berjalan di muka bumi ini tenang, tegap, tidak bersedih. Usikum nafsi bidzallah wa fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.